Darwis Triadi, fotografer ternama di Indonesia, menyampaikan bahwa esensi fotografi adalah sinar. Orang seringkali lupa dengan sinar dan hanya mengingat tentang kamera saja, padahal kamera hanyalah alat untuk menangkap sinar. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lighting. Yang pertama kita akan bahas tentang bayangan. Mengapa kita perlu bahas tentang bayangan? Jadi esensi dari lighting kita membentuk sinar atau bagian yang terang dan bayangan atau bagian yang gelap pada objek. Bayangan itu esensinya adalah ketiadaan sinar. Jadi bayangan itu pada dasarnya ada. Ketika ada sinar maka bayangan itu menghilang. Jadi jangan dibalik ya. Jadi bukan kita menutupi benda dari sinar lalu bayangan itu muncul, bukan. Jadi kebalikannya, justru ketika benda itu ada, kalau tidak ada sinar maka secara otomatis dia akan tertutup oleh bayangan. Pada contoh ini, sumber sinar berada di sebelah kanan sehingga bayangan yang tersisa berada di sebelah kiri. Berikutnya kita akan bahas tentang dua jenis sumber cahaya, yaitu hard light dan soft light. Yang pertama kita akan bahas tentang hard light. Hard light dihasilkan oleh sumber sinar dengan ukuran yang kecil. Matahari yang digunakan dalam contoh ini berukuran besar, namun karena jauh seakan ia terlihat kecil. Hard light menghasilkan efek berupa garis bayangan yang tegas. Pada contoh ini terlihat pada bayangan dari hidung dan dagu. Setelah kita membahas tentang hard light, maka berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang soft light. Soft light dihasilkan dari sumber cahaya yang besar atau kecil tapi tersebar merata. Soft light memiliki karakter menghasilkan bayangan berupa gradasi yang halus. Berikutnya kita akan bahas tentang teknik pencahayaan untuk outdoor. Di outdoor, kita sulit untuk menggunakan lampu buatan atau lighting untuk video maupun fotografi, kita sulit untuk menggunakan. Walaupun mungkin untuk fotografi kita masih bisa menggunakan lampu flash ya, semacam itu masih cukup kuat. Tapi kalau untuk video akan sulit bersaing dengan matahari. Oleh karena itu, seringkali untuk video yang kita gunakan adalah reflektor sederhana seperti ini. Gitu ya, kita bisa menggunakan ini untuk memanipulasi sinar matahari agar video yang kita hasilkan pencahayaannya cukup baik. Pada contoh kali ini, reflektor digunakan dengan cara yang cukup ekstrim, sehingga cahaya bisa menyebar merata di berbagai bagian dari objek. Perlu dipahami bahwa penerapan cahaya pada objek bukan berarti harus merata seluruhnya terhadap objek. Pada contoh kali ini, reflektor digunakan sekedar untuk mengurangi kontras pada wajah. Pada contoh kali ini, penggunaan reflektor dilakukan dengan cara yang lebih lembut lagi. Sehingga apabila kita tidak teliti, mungkin tidak akan terlihat bedanya. Baik, berikutnya setelah kita membahas tentang teknik lighting pada outdoor, berikutnya kita akan bahas lighting untuk indoor. Di indoor kita biasa menggunakan lampu tentunya.
agak sulit kita memanfaatkan sinar matahari untuk indoor. Nah, di indoor di sini saya akan menunjukkan beberapa teknik lighting yang bisa Anda manfaatkan untuk menghasilkan sinar yang baik pada objek untuk indoor. Di sini saya akan menggunakan perangkat yaitu berupa lampu video ya. Untuk video terutama, jadi lampunya itu continuous. Oke, teknik yang pertama untuk pencahayaan indoor yang bisa digunakan adalah flat lighting. Di flat lighting ini sumber sinar berada lurus di depan, sekitar itu ya, lurus di depan dari objek. Di sini contohnya adalah sumber sinar di belakang kamera. Ya, di sini di flat lighting ini kelebihannya flat lighting ini akan dapat mengisi kerutan-kerutan dan cacat-cacat yang ada di wajah sehingga wajah terlihat lebih halus, lebih smooth, lebih muda mungkin, sehingga ini flat lighting ini banyak digunakan untuk beauty shoot. Ini adalah teknik flat lighting. Teknik yang kedua adalah butterfly lighting. Di butterfly lighting, posisi sinar berada di atas. Di sini saya posisi sinar nggak persis di atas, ini saya menggunakan di depan atas. Di sini butterfly lighting ciri khasnya adalah bayangan di bawah hidung. Ini kalau orang luar negeri menyebutnya ini bayangannya bentuknya seperti kupu-kupu, dari situlah sumber dari nama butterfly lighting. Butterfly lighting disebut juga sebagai Paramount lighting karena ini dulu banyak digunakan oleh studio Paramount. Ini adalah teknik butterfly lighting. Berikutnya adalah teknik Rembrandt lighting. Di teknik Rembrandt lighting ini sumber sinar berada di lebih kiri atau lebih kanan, lebih samping daripada loop lighting. Di sini contohnya di sini adalah sumber sinar berada dari sebelah kiri dari objek. Di teknik Rembrandt lighting ini ditandai dengan adanya segitiga di bagian wajah yang gelap. Segitiga di bagian wajah yang gelap ini terpisah dari sisi terang yang satunya, dipisahkan oleh bayangan dari hidung. Ini adalah ciri khas dari Rembrandt lighting. Berikutnya adalah teknik loop lighting. Di teknik loop lighting, sumber sinar berada di samping. Ini saya menggunakan dari samping depan atas, mungkin sekitar 45 derajat. Gitu ya, di depan samping dari objek 45 derajat. Nah, di sini teknik loop lighting ini menghasilkan drama yang lebih tinggi daripada teknik flat lighting terutama. Dan di sini teknik loop lighting ditandai dengan adanya bayangan dari hidung yang bayangan ini mengarah ke samping, tapi tidak sampai memutus bagian yang terang di kedua sisi wajah. Jadi kedua sisi wajah ini bagian terangnya masih kontinu, masih menyambung. Ya, ini adalah teknik loop lighting. Teknik yang terakhir untuk pencahayaan indoor adalah split lighting. Di split lighting ini sumber sinar berada di samping dari objek. Kira-kira di sekitar itu ya. Ini ditandai dengan pembagian wajah menjadi dua bagian yang kurang lebih sama, satu bagian terang dan satu bagian gelap. Ini adalah teknik split lighting. Berikutnya kita akan mencoba memperlihatkan serangkaian hasil rekam untuk penggunaan soft lighting. Yang pertama, ini adalah teknik flat lighting. Butterfly lighting.
Rembrandt lighting, loop lighting, split lighting, Baik, setelah kita tadi membahas tentang teknik untuk outdoor, kemudian untuk indoor. Tapi di indoor saya tidak menunjukkan bagaimana cara menggunakan reflektor untuk indoor. Sebenarnya bisa, gitu ya. Bisa Anda menggunakan ini sebagaimana Anda menggunakan reflektor ini untuk outdoor. Tetap sama, jadi prinsipnya sama, Anda bisa menggunakan reflektor ini untuk mengurangi sisi gelap pada objek untuk indoor. Jadi mungkin Anda hanya memiliki satu lampu, kemudian di sisi satunya Anda bisa memanfaatkan reflektor untuk mengurangi sisi gelap. Jadi membuat sisi gelapnya menjadi lebih terang. Itu kurang lebih cara penggunaan reflektor untuk indoor. Baik, kita sudah menyelesaikan seluruh materi untuk pertemuan kali ini, yaitu untuk lighting. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.